hidup ini di alam semesta ini ada yang namanya musimnya, ya. Bagi segala sesuatu itu ada musimnya. Kita sekarang musim kemarau, pasti nanti ada musim hujan karena kita di negara tropis, ya. Kalau di negara yang subtropis ada 4 musim, ya. Ada musim semi, yaitu waktu bersemi, ada musim panas waktu semuanya mekar sangat luar biasa, juga ada musim gugur dan juga musim dingin, ya. Jadi kita mesti pahami nih, ya. Ini juga khususnya bagi leader-leader yang lama, ya. Ya, menjalankan bisnis 3S saya selama 7 tahun ini juga mengalami musim, ya. Ada musimnya, jadi ya nggak terlalu kaget lah, ya. Kalau ada badai seperti ini, ya, paling tidak ya kita pernah mengalami, karena apa, segala sesuatu pasti ada musimnya, kita tinggal menikmati aja, karena kalau kita konsisten justru kitanya yang menjadi pemenang juaranya, karena di bisnis jangka panjang itu bukan siapa yang lebih cepat, ya, tapi siapa yang lebih bertahan lebih lama, itu yang jadi juara, ya. Ini ibarat bisnisnya itu lari maraton, ya, ratusan kilometer, bahkan estafet lagi, ya, bisnisnya bisa diwariskan. Artinya apa? Bukan cepet-cepetan, bukan sprint, tapi siapa yang punya konsistensi dan persistensi, ya. Makanya di sini jangan pongah, jangan sombong, jangan tinggi hati. Kalau lagi posisi bagus, lagi omset tinggi, lagi omset besar, ya, kita harus rendah hati, saling menghargai, ya. Kita harus saling bersatu, ya. Kenapa? Untuk apapun di bawah langit ini semuanya ada waktunya, ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi janganlah kita ini menjadi pongah, menjadi lupa diri, lupa daratan, ya. Makanya ayo sama-sama lewat bisnis 3S saya pribadi banyak belajar dan banyak berubah, ya. Dari karakter kehidupan saya, mental saya juga, ya puji Tuhan, ya, alhamdulillah bisnis ini sangat-sangat luar biasa, ya. Karena apa? Kalau kita tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Saya yakin kita seorang leader itu adalah memberikan teladan, memberi contoh. Kita bukan atasan, ya, tapi kita harus memberikan contoh yang baik. Nah, ini saya kasih ilustrasi, ya. Ada 4 musim, ya, kalau di negara subtropis itu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, saya bawakan tema khususnya musim semi di masa pandemi ini. Maksudnya apa? Justru di masa pandemi ini, ayo kita sama-sama bersemi, ya. Bagaimana kita bersemi, ya? Kita harus tetap rajin menabur, sekalipun musimnya lagi musim semi. Tapi kalau orang itu tidak menabur, ya tidak akan menikmati hasil, ya. Justru yang sekalipun misalnya di lapangan, Pak, saya masih belum ada gaji, Pak, saya baru diberhentikan, tapi paling tidak mereka udah ada kesadaran, suatu saat pasti Anda akan menuai apa yang Anda tabur tadi, ya. Karena ini, ya. Nah, ini saya mau bagi, ya, ini kronologis saya bergabung. Nah, saya mau kasih tahu bahwasanya semua itu ada musimnya. Jadi setiap tahun kan pasti ada musim, ya. Segala sesuatu ada musimnya. Saya juga sama, kalau saya lihat di bisnis ini awalnya saat saya join, ya, Juli 2014 itu saya ibaratkan seperti ini, ya. Ya. Saya waktu join Juli 2014, terus 3 bulan kemudian saya LA, ya. Saya awalnya semangat waktu di prospek dijelaskan. Begitu semangat prospek pasti, ya. Pasti semangat itu kan musim semi. Waktu prospek closing itu musim panas. Tiba-tiba musim gugur juga datang. Musim gugurnya apa? Ya di PHP gitu, ya. Penolakan. Bahkan musim dinginnya dihina, diremehkan, ya. Apalagi kami dulu, ya, 2014 itu belum ada bukti, ya. Belum ada yang waktu yang klaim, belum ada yang selesai kontrak preminya, belum ada yang udah punya bonus puluhan juta juga belum ada. Jadi bisa dibayangkan, ya, situasi kondisinya. Tapi saya tetap percaya, ya, ini bisnis luar biasa dengan hanya keyakinan bahwa ini perusahaan besar, ini perusahaan jangka panjang, ya, Salim Group, member of Salim Group Sentral Asia Raya. Makanya saya melewati musim ini, ya. Begitu saya melewati, makanya saya bisa mencapai leader agency, ya, dalam 3 bulan itu, ya. Kemudian musim berikutnya datang lagi, ya, musim semi, musim panas, musim gugurnya. Kenapa? Begitu leader agency menuju bronze agency ada musimnya, karena kalau menjadi leader ke bronze itu nggak bisa kerja sendirian, saya harus membina, ya, membina mitra-mitra yang sudah join. Jadi saya mulai semangat membina, ya, mulai home sharing sana, home sharing sini, ya, mulai bantu pendampingan, mulai terus tim berkembang, ya, tim berkembang, ada yang TA baru, ada yang elit, double elit, ya, ada yang LA. Akhirnya saya mencapai bronze agency, ya, di November 2014, ya, 5 bulan, ya.
Nah, kemudian ada lagi saya mengalami namanya musim gugur lagi. Musim gugurnya apa? Ada tim yang muntaber ya. Waktu itu juga ada ya. Ada yang bisnis ikut bisnis sana, bisnis sini ya. Ada jadi turun, tapi saya lewati lagi. Tapi bayangkan kalau misalnya saya menyerah ya saya berhenti hanya sampai di situ ya, growth agency. Makanya sebenarnya ujiannya di bisnis 3E itu ya itu aja. Musimnya juga musimnya itu aja. Tapi orangnya yang ganti-ganti atau timnya ganti-ganti. Tapi bagi mereka yang juara, bagi kita yang berprestasi adalah kita yang komitmen, kita yang bertahan, kita yang konsisten. Jadi bukan siapa yang hebat, tapi siapa yang mau bertahan lebih lama. Ya. Nah kemudian ada lagi memasuki fase berikutnya, ya mulai lagi musim semi, musim panas, musim gugur lagi ya. Nah, setelah dari bronze ke silver ini yang mulai bangun lagi tim baru ya. Mulai bangun lagi tim baru, mulai sana bantu lagi. Ayo yang elit-elit bantu ayo supaya dia menjadi TA, menjadi LA baru. Akhirnya bertumbuh lagi. Akhirnya ya berkembang lagi. Akhirnya saya menjadi silver agency ya, Februari 2015. Itu 7 bulan ya. 7 bulan sejak join. Itu luar biasa. Saya juga waktu itu wah bangga sekali ya. Wah, luar biasa ya. Ternyata ya ini pengalamannya. Waktu saya silver saya langsung resign ya. Berhenti dari pekerjaan, saya full hard ya. Di 3A ini dan ya puji Tuhan sampai hari ini ya. Saya nggak kemana-mana, saya tetap ya percaya bahwa ini bisnis yang luar biasa. Ya puji Tuhan, alhamdulillah sudah 7 tahun ya saya kerjakan. Nah kemudian setelah bertumbuh, ada lagi mulai masukin musim gugur lagi ya. Ada tim yang mulai nggak bisa diatur ya. Ada tim yang mulai nggak bisa diatur. Ada yang waktu itu kita mulai bikin merintis ya BOP di kantor CAR Bandung. Ada tim yang merasa bisa sendiri lah ya. Ada karena dia ya merasa lebih jago dari saya. Pak Lukas ini kan baru kemarin sore bisnis networking ya. Saya sudah bintang 8 Pak di bisnis sebelumnya. Saya sudah bintang 7, bintang apa lah ya, hebat. Anda luar biasa saya bilang gitu. Tapi akhirnya mereka bikin sendiri BOP. Ada yang sampai sewa ruko ya, nggak mau teachable lah istilahnya. Ya, tapi ya saya nggak bisa memaksa. Ini kan ya bukan atasan bawahan, ini mitra kerja. Ketika dia punya keinginan sendiri ya udah, tim nggak bisa diatur ya kita ya hanya bisa menyarankan dan mendoakan aja. Tapi terbukti akhirnya ya hilang jaringannya, nggak ada bekasnya ya. Padahal udah ada lumayan banyak ya. Kemudian mulai lagi ya, mulai memasuki tahun kedua kan saya, mulai ada badai GS ya. Saya ngalami pertama kalinya, karena kan 2014 baru di launching, berarti 2015 itu baru semua orang mengalami, group system itu seperti ini ya. Ya, banyak itu. Termasuk yang kaget, sudah 8-9 bulan ya sejak ya, saya mulai bangun lagi tim, mulai berkembang lagi ya. April 2015 saya menjadi gold agency. Saya ingat banget waktu itu ulang tahun CAR yang ke-40 kami diundang ya. Kebetulan saya gold, istri saya bronze, waktu itu diundang di Hotel Mulia di Jakarta untuk ulang tahun CAR. Wah, perayaan celebration di situ saya mulai agak lupa ini yang merasa ya. Wah, merasa hebat gitu ya. Nah ini saya juga belajar, ternyata nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Merasa lebih hebat sendiri, lebih jaringan, lebih ini sendiri ya. Makanya saya juga belajar, ternyata di sini ini perlu namanya kerendahan hati. Kalau lagi bagus ya jangan sampai sombong. Wah, kalau mau naikkan omset seperti ini ya gini, merasa paling bisa. Kenapa? Ini pelajaran saya juga mengalami. Kita ini perlu hati karena bisnis 3A ini bukan kompetisi ya. Bisnis 3A ini adalah kolaborasi. Kita bisa besar karena kita bersatu. Semua 3A bukan hanya satu jaringan, dua jaringan, satu tim, bukan semuanya ya, karena ini omset nasional. Jadi kalau kompetisi ini merasa dia paling tim, satu tim merasa paling hebat sendiri, enggak. Kita bisa menaikkan omset itu karena kerja bareng, karena ini omset nasional. Saya juga belajar dari situ ya. Anda bisa lihat waktu saya gold ke platinum itu jaraknya jauh ya, 2 tahun lebih ya. Saya sempat turun juga ya. Itu pelajaran buat saya. Ternyata tadi ya, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tapi bagi yang rendah hati dia akan menerima kehormatan ya.
Ya saya ya dari dulu sampai sekarang juga ada di grup-grup yang silver tapi saya ya diem aja, saya menyimak, tapi saya mendoakan. Kalaupun ada perlu masukan ya tinggal saya langsung aja ya, bisa ke Pak Kuancen, Bu Meli, atau langsung Pak Suhendri ya. Yang penting kita mau sama-sama ini kita jaga sama-sama ya, karena ini bisnis milik kita, perusahaan ini adalah yang membesarkan kita, yang memberikan kita perubahan nasib. Jadi kita harus jaga bareng-bareng ya. Jangan sampai hanya karena intrik-intrik, karena ada friksi-friksi, ada satu kepentingan atau arogansi atau yang merasa paling benar sendiri. Jadi kita semua di sini adalah sama ya. Jadi tidak ada yang paling benar ya, semuanya benar. Tinggal kita harus menghargai ya. Mau yang online mau yang offline ya, dulu belum zaman online, yang offline ya banyak yang luar biasa. Kalau masa pandemi ini justru yang offline keteteran, tapi yang online juga jangan merasa wah itu kan saya online dari dulu. Coba kalau misalnya Kominfo bilang gini, wah semua medsos di Indonesia seperti di Cina dilarang, ya Anda kan pasti juga akan mengalami juga, wah iya ya keteteran, belum tentu juga Anda bisa offline seperti yang lain. Jadi kita harus saling menghargai, kita harus saling rendah hati ya. Jangan merasa lebih di antara yang lain. Kita sama, kita ini bersaudara, kita ini keluarga. Saling membantu, saling melengkapi. Supaya apa? Kita jaga ini program 3 Network kita ini ya, untuk jangka panjang, bahkan sampai diwariskan buat anak cucu kita kelak nantinya ya. Makanya ini adalah program yang luar biasa. Kemudian ya, mulai bangun tim lagi, berkembang lagi ya, sampai semangat lagi. Ada lagi tim yang berkhianat ya, dicomot sama bisnis yang sebelah gitu ya, yang sama-sama asuransi tapi networking ya, kebetulan juga ya saya tahu dulu awal-awal ya di 3R ternyata dia ikut asuransi yang sebelah tapi juga jalankan network. Ada yang berkhianat ya, tapi saya juga ngalami ya. Tapi bayangkan kalau saya berhenti di antara musim-musim ini ya, saya nggak ada sekarang ini, nggak sampai 7 tahun. Saya ada dan tetap eksis dan tetap saya akan terus berjuang ya. Karena apa? Ya karena saya bertahan, saya yakin bahwa ini konsisten, bahwa ini bisnis jangka panjang ya. Yang penting terus. Nah, kita ini harus pahami ya bahwa bisnis kita ini harus dimulai dari kita. Kita yang harus semangat ya, semangat lagi, berkembang lagi dahsyat. Sekarang ada badai pandemi, tim yang jadi gak jelas nggak masalah ya, karena ini adalah musim ya, karena saya udah melewati musim-musim ini 7 tahun ya. Pasti saya yakin ini pandemi badai ini juga akan berlalu, tapi kita nggak boleh berdiam diri ya, kita harus tetap lakukan yang terbaik ya, tetap harus nabur aja terus, pasti kita akan bersemi di masa pandemi ya. Oke. Nah, saya yakin ya ini tinggal 2 slot lagi ya. Kan udah sampai platinum, tinggal titanium, crown agency. Saya pasti, kita semua pasti jadi bagian leader-leader, mitra yang sukses dan berprestasi, dan yang paling penting adalah bisa menginspirasi ya orang lain. Kalau sukses buat diri sendiri nggak ada artinya ya. Tapi kalau sukses itu membawa dampak dan manfaat buat orang lain, itu tujuannya ya. Ayo sama-sama kita jadikan kendaraan bisnis ini menjadikan kita orang yang berdampak dan bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang yang lainnya. Kalau dia sukses sendiri nggak bermanfaat ya itu ya nggak berdampak apa-apa. Ya ujung-ujungnya ada juga yang muntaber juga, sekalipun posisi tinggi ya kan. Ya karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika bonusnya turun, omsetnya turun ya, ya akhirnya ya udah. Tapi kalau dia tahu bahwa lewat bisnis 3E ini saya mau menjadikan diri saya bermanfaat dan berdampak buat orang lain, dia nggak akan mundur dari 3E. Sekalipun omset turun, sekalipun posisi turun. Iya. Makanya ayo sama-sama kita semangat ya. Nah, kenapa semua itu tergantung pada perspektif kita.